Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Salam Saputra dari 7B Akuntansi STI Latan Samasiro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepentingan keuangan, kompensasi, dan insentif yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan yang berada pada seksi 240 bagian B. 240.1 menjelaskan tentang akuntansi disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman. 240.2 memiliki kepentingan keuangan atau mengetahui kepentingan keuangan yang dimiliki oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas atau kerahasiaan. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk penerapan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. P240.3 akuntan tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keuangan pihak lain. 240.3 strip A1 akuntan mungkin mempunyai kepentingan keuangan atau mungkin mengetahui kepentingan keuangan anggota keluarga inti atau keluarga dekat yang dalam keadaan tertentu mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Kepentingan keuangan termasuk yang muncul dari pengaturan, kompensasi atau insentif terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan. 240.3 strip A2 contoh keadaan yang dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi termasuk situasi ketika akuntan yang bekerja di bisnis atau anggota keluarga inti atau keluarga dekat 1. Memiliki motif dan peluang untuk memanipulasi informasi yang sensitif terhadap harga untuk mendapatkan keuntungan keuangan. Lalu yang kedua, memiliki kepentingan untuk keuangan langsung atau tidak langsung di organisasi tempat bekerja dan nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh akuntan publik. Lalu yang ketiga, berhak untuk mendapatkan bonus yang dikaitkan dengan laba dan nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh akuntan yang bekerja di bisnis. Dan yang keempat, memiliki hak secara langsung atau tidak langsung atas bonus, kepemilikan saham yang ditangguhkan, atau opsi saham organisasi tempatnya bekerja, yang nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh akuntan yang bekerja di bisnis. Ikut serta dalam program kompensasi yang memberi insentif untuk pencapaian target kinerja atau upaya untuk memaksimalkan dan nilai saham organisasi tempatnya bekerja, misalnya melalui partisipasi dalam program insentif yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja tertentu. Ini merupakan contoh-contoh keadaan yang dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Dan yang 240.3 strip A3 faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk signifikansi kepentingan keuangan. Hal yang merupakan kepentingan keuangan yang signifikan akan bergantung pada keadaan pribadi dan materialitas dari kepentingan keuangan terhadap seorang individu. Yang kedua, kebijakan dan prosedur untuk komite independen dari manajemen untuk menentukan level atau bentuk remunerasi manajemen senior. Yang ketiga, sesuai dengan kebijakan internal, pengungkapan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang pertama, semua kepentingan yang relevan, dan yang kedua, setiap rencana untuk menggunakan hak atau memperdagangkan saham yang relevan. Dan yang keempat, prosedur audit internal dan eksternal yang spesifik untuk mengatasi masalah yang memunculkan kepentingan keuangan. Yang terakhir, 240.3 strip A4 menjelaskan tentang ancaman yang muncul karena pengaturan kompensasi atau insentif mungkin dipengaruhi oleh tekanan dari eksplisit atau implisit dari atasan atau kolega. Lebih jelasnya lihat seksi 240 tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.